Al-babu tsalitsu. Ini ialah bab yang ketiga fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, menerangkan tentang fadilahnya bismillahirrahmanirrahim. Wa qala berkata an Nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yaqulu, yang berkata bismillahirrahmanirrahim, kepada bismillahirrahmanirrahim, illa daba syaitan, kecuali hancur atau meleleh ya. Daba itu meleleh. Illa daba, kecuali meleleh atau hancur, asyaitan, apa syaitan. Kama yadubur rasos, kama yadubur rasos, sebagaimana meleleh ar-rasos wapatimah ala nari, atas neraka, atas api, ala nar, api. Jadi kata ini fadilah bismillah, barang siapa orang hamba baca bismillahirrahmanirrahim, maka setan hancur. Tapi setan setelah hancur hidup lagi ya. Dibaca bismillahirrahmanirrahim hancur, hidup lagi. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim, hidup lagi. Artinya ketika kita baca bismillah itu setan hidupnya enggak tenang gitu ya. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, syaitanul mu'min mahzulun. Setannya orang beriman itu kurus katanya. Kenapa? Karena orang beriman dikit baca bismillah. Ya gitu kan ya. Jadi ketika mau apa misalnya nih mau pakai baju baca bismillahirrahmanirrahim, hancur setannya itu. Hidup lagi misalnya nih. Baca lagi ketika mau pasang peci bismillahirrahmanirrahim, hancur lagi. Mau semua perbuatan kebaikan kita awali dengan bismillah. Jadi setan-setan yang ada di sekitar kita orang mukmin ini akan gelisah hidupnya. Apa kurus gitu ya. Mahzurun kata Ibnu Mas'ud ya. Bahkan disebutkan kata Qais bin Hujjaj, setanku berkata kepadaku, kata setan berkata kata dia. Kenapa? Dia berkata begini, saya dulu ketika pertama datang menggodamu tuh saya ini gemuk. Apa gemuk seperti apa? Seperti kerbau gitu ya. Tapi sekarang saya kecil, kurus seperti apa? Usfur. Apa usfur? Usfur itu burung apa itu yang kecil itu? Burung apa ya? Usfur namanya. Burung itu. Monok kecil kata orang Madura itu. Ya. Kenapa katanya? Ya kamu dikit-dikit baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi gelisah setannya itu ya. Makanya bismillah ini jangan sampai ditinggalkan ya. Bahkan ketika bismillahirrahmanirrahim yang diturunkan oleh Allah ya. Lamma nazala bismillahirrahmanirrahim harbal ghaim. Mendung ini ya, pergi semuanya ke arah timur ilal masyriq. Terus apa cuaca ini angin semuanya diam, tidak ada angin, hening gitu ya. Lautan menjadi bergelombang, bergejolak. Terus hewan-hewan itu diam semuanya, pada ngedengerin dari kupingnya itu. Artinya ada sesuatu yang agung yang akan Allah Ta'ala turunkan, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, bersumpah, maka demi kemuliaanku, kata Allah Ta'ala, siapa tidak ada setiap orang yang sakit yang disebut namaku, kecuali orang yang sakit itu akan disembuhkan oleh aku, akan sembuh gitu ya. Nah, makanya setiap apa saja ya yang dicontohkan oleh guru-guru kita pasti awalnya pakai apa? Bismillah. Mau menyembuhkan orang sakit pasti bismillah. Bahkan kadang-kadang kalau cerita Abah itu orang yang soleh, yang dekat kepada Allah, kadang-kadang minta doa itu bismillahnya enggak sempurna ya, hanya setugel. Bismillah. Itu ya, kasih air, bismillah, kasih bismillah. Sembuh semua ya, gitu ya. Kan begitu kata Abah itu. Kisahnya itu antaranya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ketika dibacakan kepada orang sakit, maka dia akan sembuh. Dan ketika dibacakan kepada sesuatu apapun, maka sesuatu itu akan menjadi barokah. Seperti itu ya. Makanya sangat penting. Bahkan begini ya, tulisan saja ya. Tulisan bismillahirrahmanirrahim itu dalam sebuah keterangan saya pernah baca, ketika ada tulisan bismillahirrahmanirrahim itu jatuh, ada tulisan lembaran bismillahirrahmanirrahim lalu jatuh ke tempat yang rendah,
maka Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk memayungi bismillah itu. Memayungi bismillah itu sampai ada orang yang menyelamatkan tulisan bismillah itu. Baru setelah orang-orang menyelamatkan, maka malaikat pun sudah berhenti pergi gitu ya. Dan barang siapa yang menyelamatkan bismillahirrahmanirrahim dalam tempat yang hina itu, yang rendah itu, maka namanya akan ditulis fi a'la illiyin, dan Allah ampuni dosanya. Dan ini terbukti. Ini fakta nih, saya waktu di kampung dulu. Saya begini, dulu saya waktu di kampung tuh jualan tempe. Tahu tempe enggak? Saya bikin tempe di kampung itu. Bikin sendiri tempe dulu itu. Saya jualan tempe di kampung. Ya, ini kemungkinan barokahnya bismillah ya. Saya jualan tempe itu tempe gitu ya. Itu sampai agak siang tempe saya masih banyak. Jadi masih banyak tempe saya, enggak laku. Akhirnya saya kan kalau di kampung tuh kan jalannya kan rusak ya, enggak kayak di sini. Ada yang naik turun, ada yang juga yang rata. Pas ketika itu saya di tempat yang naik turun, pas ditanjakan tuh di sungai itu, saya pakai usaha pancal, saya sepeda ontel tuh. Saya dorong sepeda itu kata naik. Pas tiba-tiba saya noleh ke arah kiri itu ada kertas tertulis bismillah. Pas ketika itu saya baru baca kitab tentang fadilah keutamaan bismillah itu. Ketika ada tulisan bismillah jatuh ke tempat yang hina, Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk memayungin itu kan. Saya ingat dengan yang pernah saya baca itu. Oh, ini kok bismillah gitu kan. Lalu saya ambil bismillah itu. Saya masukin ke tempat uang, kan ada uang tuh kalau orang dagang tuh ya, sini ya. Saya masukin tuh. Terus saya jalan jualan tuh. Ternyata apa yang terjadi, enggak lama kemudian tempe saya itu habis itu. Ya, dengan saya itu laris gitu ya. Padahal udah siang. Artinya kan kalau siang itu kan orang kalau di kampung tuh kan biasanya masak pagi kan ya. Jadi kalau siang nggak mungkin masak kan. Artinya kalau ketika saya datang siang udah selesai semua masakannya. Nggak mungkin ada yang beli. Tiba-tiba ada yang dibeli satu orang tuh kalau nggak salah itu. Masih banyak saya, masih banyak. Langsung dibeli sama orang. Ternyata orang itu katanya nanti malam mau bikin apa katanya? Mau bikin hajatan tahlil apa? Penduri kecil-kecilan tuh, rutinan. Kalau kata Mahathir itu sarwahan gitu ya. Nah, jadi saya yakin tuh mungkin tempe saya laris gitu ya. Yang tidak masuk akal itu mungkin barokahnya saya menyelamatkan bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu keyakinan saya. Makanya sering saya katakan kepada yang sering ngaji saya ya. Kalau bismillah itu, kalau nulis bismillah ya, jangan sampai nulis di kertas lembar. Kenapa? Karena kalau kertas lembar takutnya setelah ditulis disembarangkan kan begitu ya. Lalu tinggal begitu saja. Akhirnya jatuh ke tempat yang rendah. Padahal ada bismillahnya. Ada 3 asma Allah kan ya. Bismillah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim di situ. Yang kemarin, pada kesempatan kapan saya bilang tuh, kesempatan 3 hari seminggu yang lalu ya, 2 minggu kalau nggak salah itu. Nanti amalnya umatnya Nabi Muhammad ini ketika ditimbang itu sangat bobot, berat. Padahal amalnya nggak begitu banyak. Ternyata apa? Yang berat itu ketika amalnya. Kenapa bisa berat? Karena umatnya kanjeng Nabi Muhammad ini biasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa memberikan timbangan juga itu ya. Nah, makanya jadi kalau kamu mau nulis Bismillahirrahmanirrahim jangan tulis di kertas lembar, takutnya disembarangkan. Termasuk di soal itu kan ada soal ujiannya itu, kalau pas yang anak saya itu ya, pas ada bismillahnya saya ngomelin tuh, terus saya hapus, saya hilangkan, dihapusin sampai nggak ada tulisan Allah dan Ar-Rahmanir-Rahim itu. Kadang-kadang saya bakar, pokoknya kayak kertas ujian tuh. Kalau saya ngajar akidah akhlak kan di situ suka ada kalimat Allah karena sesuai pertanyaan kan ya. Itu saya nggak kasihkan ke anak-anak itu. Nah, SD kan ya. Kenapa? Karena kalau soal takutnya habis dikasih dibuang-buang gitu ya. Karena kan memang kertas bukan sesuatu yang apa ya, beda dengan buku kan ya. Kalau buku mungkin disimpan. Nah, lalu saya bakar itu. Takutnya tulisan-tulisan kalimat-kalimat Allah itu disembarangkan lalu kena injak-injak. Siapa yang dosa? Yang kita yang tahu ini, yang sudah tahu hukumnya itu yang kena. Kalau anak SD kecil nggak tahu apa deh, kita yang kena nanti. Jadi itu ya. Jadi saya juga himbau oleh kalian semua ya, kalau nulis bismillah tulis di tempat yang mulia, yang sekiranya tidak disembarangkan, bisa di buku dan sebagainya ya. Lanjut. Wa qala, dan berkata Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad
Muhammad ma min abdin tidak ada dari seorang hamba yaqulu yang berkata bismillahirrahmanirrahim pada bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram kecuali menyuruh siapa Allah Ta'ala menyuruh al-katibina kepada malaikat tukang tulis ya, malaikat tukang tulis amal menyuruh kepada malaikat tukang tulis amal ayat tubuh untuk menulis ya katibin fi diwanihi di dalam bukunya Allah atau buku koleksinya Allah gitu ya, gitu aja bacanya ya secara makna harfiah ya, menulis arba'ami'ati hasanatin pada 400 kebaikan. Jadi ketika ada orang baca bismillahirrahmanirrahim itu ditulis berapa kebaikan? 400 kebaikan di sohaifi di bukunya Allah, di buku ya, di buku khusus lah gitu ya. Jadi ada pahalanya banyak ya. Wa qala berkataan Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad. Ayo semangat. Man barang siapa orang qala yang berkata ya man bismillahirrahmanirrahim pada bismillahirrahmanirrahim marratan satu kali lam yabqah maka tidak akan tersisa min dunubihi dari dosa-dosanya yaman, dosa-dosa yang kecil ya, min dunubi dari dosanya yang kecil darratun walau apa dosa sebiji atom atau sebiji partikel ya. Jadi artinya bismillahirrahmanirrahim ini juga bisa menghapus dosa kecil ya. Tapi jangan di ini ya, jangan disengaja ntar dosa kecil ntar saya baca bismillah terhapus gitu ya. Jangan seperti itu ya. Ada dosa kecil dikerjakan, kamu sih sering dosa kecil, tenang aja saya punya penangkalnya bismillah gitu. Jangan ya. Nggak boleh begitu ya. Yang intinya kita dianjurkan untuk mengamalkan bismillah lah seperti itu ya. Jadi ketika setelah ngaji kitab ini, mari kita anjurkan, kita amalkan pekerjaan yang baik, awali semuanya dengan bismillah. Mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat ngaji bismillah, ambil buku bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kita bahkan bisa dibaca tiap melangkah bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak susah ya, enggak berat ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya besar. Apa tadi di antaranya? Allah Ta'ala merintahkan kepada malaikat katibin menulis berapa pahala kebaikan? 400 kebaikan. Di samping apa? Di samping setan akan hancur, akan meleleh. Terus lagi begini ya. Nanti baca dulu. Wa qala berkata, an-nabi siapa kenying Nabi Muhammad mangkat man barang siapa orang, ini lagi nih. Kata yang menulis Yaman bismillahirrahmanirrahim pada bismillahi fajawwadah dan membaguskan ya. Yaman nulis bismillah dibaguskan tulisannya itu. Ta'dhiman lillahi ta'ala karena mengagungkan lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Ghufira maka diampunin lahu siapa Yaman. Ghafara maka mengampunin lahu ya Allah lahu pada man ma pada sesuatu taqaddama yang telah kelewat Yaman min dambihi dari dosanya Yaman wa ma dan sesuatu ta'akhkhara yang akan berakhir Yamma wa dan sesuatu ta'akhura yang akan berakhir dari itu. Artinya apa? Ketika kita nulis bismillahirrahmanirrahim, tulisannya itu dibaguskan, dicantikkan ya. Tapi tujuannya ingin menganggungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala ampunin dosa kecil lah biar dosa kecil yang telah berlalu Allah taala ampunin itu. Dan juga dosa yang akan datang yang kecil Allah ampunin ya. Wa qala dan berkata, Maksudnya mencantikkan itu begini, dijelaskan. Contoh yang sin dijelaskan. Karena sin ada ininya ya, apa itu?
Ada gerajinya itu ya, kayak geraji ya. Ro, mim semuanya dijelaskan gitu ya, nggak samar-samar, diperbaiki, dibagusin itu maksudnya ya.